Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalida dari kelas 11 TKJ 2. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang jaringan nirkabel. Berikut pengertian jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau wireless network memungkinkan perangkat seperti HP, laptop, tablet, dan komputer terhubung ke jaringan atau internet secara fleksibel tanpa kabelan. Berikut cara kerja jaringan nirkabel. 1. Akses point atau router memancarkan sinyal nirkabel. 2. Perangkat atau klien menangkap sinyal tersebut menggunakan adapter nirkabel. 3. Data dikirim dan diterima dalam bentuk gelombang radio melalui frekuensi tertentu. 4. Router meneruskan data ke jaringan lain atau internet. Berikut langkah-langkah membangun jaringan nirkabel. 1. Siapkan perangkat. Pastikan tersedia modem atau sumber internet atau ISP, router Wi-Fi, kabelan, perangkat klien atau HP, laptop, dan PC. 2. Hubungkan perangkat, sambungkan modem ke router menggunakan kabelan. Ke port WAN atau internet, hubungkan router ke listrik lalu nyalakan. 3. Akses halaman pengaturan router, hubungkan HP atau laptop ke router atau via kabel atau Wi-Fi bawaan. Buka browser dan ketik alamat IP router, umumnya 192.168.0.1 atau 192.168.1.1. Login menggunakan username dan password. 4. Konfigurasi jaringan nirkabel. Masuk menu wireless atau Wi-Fi setting, atur nama Wi-Fi, security, pilih WPA2 atau WPA3, password Wi-Fi, simpan pengaturan. 5. Konfigurasi internet jika diperlukan, pilih jenis koneksi sesuai ISP, isi username dan password dari ISP, dynamic IP atau DHCP, simpan dan tunggu router terhubung ke internet. 6. Hubungkan perangkat ke Wi-Fi, aktifkan Wi-Fi di HP atau di laptop, pilih SSID yang dibuat, dan masukkan password. Coba akses internet. Dan yang terakhir nomor 7, uji dan amankan jaringan. Pastikan internet berjalan normal. Ganti password admin router, nonaktifkan WPS jika tidak diperlukan. Atur posisi router agar sinyal merata. Lalu kita lanjut ke cara kerja jaringan nirkabel. 1. Cara kerja jaringan nirkabel, perangkat pemancar, akses point atau router Wi-Fi. Router mengubah data internet menjadi sinyal gelombang radio. 2. Sinyal dipancarkan ke udara. Sinyal Wi-Fi menyebar di area tertentu atau jangkauan Wi-Fi. 3. Perangkat penerima atau HP, laptop, dan tablet. Perangkat memiliki adapter Wi-Fi yang menangkap sinyal tersebut. 4. Pertukaran data dua arah saat kamu membuka website. Perangkat mengirim permintaan lewat sinyal Wi-Fi. Router meneruskan ke internet, dari internet dikirim balik ke perangkatmu. Dan yang kelima, keamanan jaringan. Biasanya dilindungi dengan password dan enkripsi, WPA atau WPA2 dan WPA3 agar tidak sembarang orang bisa mengakses. Lalu kita lanjut ke jenis jaringan nirkabel. 1. WPAN atau Wireless Personal Area Network. 2. WLAN Wireless Local Area Network. 3. WMAN Wireless Metropolitan Area Network. 4. WWAN Wireless Wide Area Network.
Dan 5. Wireless Sensor Network atau WSN. Lalu lanjut kelebihan jaringan nirkabel. Kelebihan jaringan nirkabel: 1. Tanpa kabel lebih rapi dan praktis. 2. Mudah dipasang, tidak perlu instalasi kabel rumit. 3. Mobilitas tinggi, bisa berpindah tempat saat terhubung. 4. Bisa banyak perangkat, HP, laptop, tablet, dan lain-lain. 5. Fleksibel, cocok untuk rumah, sekolah, dan kantor. Lalu kekurangan jaringan nirkabel. Kekurangan jaringan nirkabel: 1. Sinyal mudah terganggu atau tembok jarak cuaca. Dan yang kedua, keamanan lebih rentan jika tidak diberi password. 3. Kecepatan tidak stabil saat banyak pengguna. 4. Jangkauan terbatas. 5. Bergantung kualitas perangkat atau router dan AP. Kita lanjut ke penggunaan jaringan nirkabel. 1. Wi-Fi di rumah untuk internet, HP, laptop, smart TV tanpa kabel. 2. Hotspot sekolah atau kampus digunakan siswa dan guru untuk belajar online. 3. Hotspot HP atau tethering berbagai internet ke perangkat lain. 4. Bluetooth menghubungkan headset, speaker, mouse, keyboard. 5. Jaringan seluler, akses internet di HP saat di luar rumah. 6. Smart home atau IoT, lampu pintar, CCTV, AC yang dikontrol lewat HP. Dan yang terakhir ke-7, kantor tanpa kabel, printer Wi-Fi, absensi online, meeting online. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai jaringan nirkabel, mulai dari pengertian, jenis, perangkat, kelebihan dan kekurangannya, hingga contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi ini dapat menambah pahaman kita tentang pentingnya jaringan nirkabel dalam mendukung aktivitas komunikasi dan teknologi saat ini. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun. Atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.